memerlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu dan hatiku ada pada hati-Mu, Tuhan. Kami rindu menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Sebab itu kami rindu, Tuhan, Engkau terus berkarya, ya Roh Kudus, atas hidup kami. Sehingga kehidupan kami yang tidak lama, yang Kau percayakan dalam hidup kami, itu tidak menjadi percuma dan sia-sia. Kesempatan malam hari kembali kami mau dengar firman-Mu sebelum kami lebih lagi menyembah, menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua.
Berikan kami telinga untuk kami siap mendengar, hati yang lembut untuk siap terima teguran, nasihat, arahan. Sehingga ketika firman itu disampaikan, kami ada pesan khusus darimu ya Roh Kudus untuk kami pulang dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami dah sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kembali kita akan belajar. Saya akan refresh sebentar tentang yaitu apa yang disampaikan di beberapa Jumat yang lalu tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Langsung saja selanjutnya ditampilkan dan tolong beberapa waktu saat kita lihat sudah ada khotbah di bukit. Itu terdapat dalam Matius pasal 5 ayat pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ada satu kalimat yang indah dikatakan, datanglah murid-muridnya. Artinya murid-murid haus, murid-murid rindu mengikuti terus pengajaran Yesus. Dan beberapa Jumat kita sudah belajar tentang ucapan bahagia. Ada beberapa hal yang saya coba bawa saudara untuk lebih ingat lagi, yaitu isi khotbah di bukit itu tentang kabar baik, ucapan bahagia. Di bagian pertama ada 4 hari kita sudah belajar. Di ayat yang ketiga sampai ke ayat yang 6, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada 4 ucapan bahagia ini tentang berita kebaikan, berita baik daripada Tuhan. Dan Tuhan mau kondisi ini ada kepada setiap murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan juga menjadi bagian atau kondisi gereja Tuhan hari ini. Kemudian bagian yang kedua isi khotbah itu adalah sikap hidup orang-orang yang dinyatakan bahagia tadi. Sikap hidupnya bagaimana orang-orang yang haus, lapar, orang yang tadi katakan orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut. Maka dikatakan di ayat yang ke-7 sampai 9, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita diajar untuk memiliki sikap yaitu murah hati. Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita dituntut memiliki sikap suci hati. Kemudian yang ketiga, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sikap-sikap seperti ini Tuhan mau menjadi sikap hidup kita. Orang-orang dikatakan bahagia, dan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Kemudian bagian bahagia yang ke-8 di dalam ini adalah sikap dunia terhadap orang-orang yang dikatakan bahagia. Kalau bagian yang bahagia yang ke-5 sampai ke-7 tadi adalah sikap kita. Kemudian yang bagian bahagia yang ke-8 itu sikap terhadap sikap dunia terhadap orang yang dinyatakan bahagia. Dikatakan ayat yang ke-10 sampai 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini semua sudah kita dengar, saya tidak akan kupas lagi, tapi untuk mengingatkan kembali. Nah, setelah kita mengerti apa yang Tuhan mau, artinya pondasi itu sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita ambil merespon firman, memiliki sikap yang benar, sekalipun juga dunia mengatakan yang tidak baik dalam kehidupan kita, termasuk kita harus rela untuk dianiaya,
rela menderita. Nah, setelah itu semua maka kita akan maju. Kita harus yaitu memahami panggilan bagi orang yang disebut bahagia. Jadi ketika kita memposisikan atau kita mengupayakan diri dalam satu posisi, kita orang-orang yang berbahagia karena lemah lembut, murah hati, suci hatinya, dan sebagainya tadi, maka kita harus paham bukan sekedar kita memiliki sikap seperti itu, tapi kita nih harus mengerti bahwa panggilan kita itu kemana setelah kita bahagia. Di ayat yang ke-13 dan 16 panggilan kita adalah menjadi garam dunia dan terang dunia yang berdampak. Garam dan terang dunia yang berdampak, ini yang kita akan bahas hari ini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebelum kita akan belajar poin ini, saya sampaikan untuk Jumat mendatang sampai bulan September ya. Kita akan belajar bagaimana norma dari kehidupan yang baru. Setelah posisi kita dibenarkan, hati kita dirombak, hati kita dibereskan oleh Tuhan, kemudian kita paham panggilan kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus hidup di dalam norma atau tatanan kehidupan yang baru. Kita akan belajar nanti Jumat depan arti hukum jangan membunuh itu apa. Kemudian Jumat yang berikutnya adalah tuntutan Allah tentang kekudusan dan kesetiaan. Kemudian titah supaya hanya mengatakan apa yang benar saja. Kemudian lanjut tuntutan supaya suka mengampuni dan bermurah hati. Titah mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh, dan seterusnya sampai kita belajar sampai di pasal yang ke-7. Nah, kalau mau bertumbuh, mau belajar, amin. Belajar terus. Yuk, sekarang kita hari ini kita belajar tentang panggilan orang yang disebut bahagia, menjadi garam dunia dan terang dunia. Bukan sampai di situ, saya tambahkan kalimat yang berdampak. Katakan sama-sama, yang berdampak. Apalah artinya jadi garam dan terang, tapi tidak berdampak. Tidak berdampak. Kita akan belajar di situ. Jadi dikatakan di situ menjadi garam. Kamu adalah garam dunia. Perhatikan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menjadi garam dan terang dunia. Pertanyaannya begini, kepada siapakah panggilan itu diberitakan? Kepada siapakah panggilan itu promosi yang Tuhan berikan itu? Yaitu kepada orang-orang yang disebut bahagia tadi, kepada murid-murid Tuhan yang disebut bahagia, kepada orang-orang yang rusak jiwanya dan setelah ketemu Yesus, kemudian Yesus telah pulihkan. Kamu Yesus dulunya rusak, dulunya tidak benar, percaya Yesus, kemudian dipulihkan, maka panggilan menjadi garam dan terang itu berlaku bagi orang itu. Panggilan itu juga berlaku bagi beritakan kepada orang-orang yang sadar dan yakin bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan mereka tidak beres lagi dan mereka sendiri tak mampu memperbaikinya. Artinya Adam dan Hawa ketika hubungannya putus, Adam kan sembunyi ya. Tapi kita beda, kita harus rela datang, merasa. Kalau Adam dan Hawa lari dari tanggung jawab, dia sembunyi. Tapi Allah begitu mengasihi, dia datang. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita menyadari hubungan kita ini sudah tidak beres lagi, hubungan kita tidak benar, kita yang berinisiatif, kita yang datang, memposisikan orang-orang yang lemah lembut, orang-orang berusaha yang murah hati, suci hatinya dan sebagainya. Artinya dari kita ada sesuatu action, tindakan yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita ini dipromosikan. Bukankah hidup ini kita kalau bisa kita next level? Nah, Tuhan sudah promosikan kita dari yang tidak benar menjadi garam dan terang dunia yang berdampak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sadar bahwa mereka tak mempunyai kebenaran sedikit pun yang dapat dibanggakan.
Jadi panggilan ini berlaku kepada orang yang tidak sombong, orang yang menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya di hadapan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa yaitu membuat kita ini bisa bangga atau kita bisa pamerkan kepada Tuhan, tidak ada. Dan di sini dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan juga rela berkorban. Kembali, dalam Injil Matius tadi katakan kamu adalah garam dunia. Nah, kita akan belajar di sini. Fungsi garam sendiri banyak fungsi, tapi saya tekankan dua hal saja. Garam itu pada waktu itu ya, ada satu kebiasaan di dalam Perjanjian Lama itu ketika orang Israel itu mau yaitu buang hajat atau BAB ya, dia tidak membawa gayung, tapi dia membawa cetok, saudara ya. Bawa cetok, dia ke kebun ya, kemudian di buka itu, kemudian dia adakan pelepasan ya. Kemudian di situ dikasih garam. Tujuannya apa? Fungsi garam untuk mencegah pembusukan, artinya supaya baunya tidak kemana-mana. Ada yang sudah survei ini, pernah melakukan ya? Nanti ya besok ya dikasih kresek dulu ya. Ya mencegah pembusukan supaya apa? Tidak yaitu tercemar baunya kemana-mana. Garam ini yaitu mencegah pembusukan. Dan ini kalau garam berfungsi dengan baik, maka ini berdampak. Tapi kalau garam ditaruh di toples ya, tidak pernah dilakukan, digunakan, ya tidak ada dampaknya. Nah, bagaimana dengan saudara? Garam berfungsi untuk mencegah pembusukan. Di dunia ini kan bukankah sudah busuk ya? Berita-beritanya, pergaulannya, kondisinya sudah rusak. Nah, ketika kita ini tampil di tengah-tengah mereka, ada berita yang tidak benar, ada kondisi tidak benar ya. Kita ini ikut mempromosikan lagi supaya tidak benar lagi, atau ikut memberitakan hal yang tidak baik, atau berfungsi menjadi garam yang berfungsi. Jadi garam yang berfungsi untuk meredam, mencegah. Kalau kita belajar power karakter ya, hari ini tadi 3 hari saya belajar lagi refresh ya. Kita ini komunikatif itu bagus ya, komunikatif itu bagus, pandai bicara itu bagus ya. Tapi kalau tidak respondi, kebablasan, jadi mulut ember, suka rasa-rasa, gosip sana, gosip sini. Nah, garam yang baik itu tidak seperti itu. Garam yang berfungsi tidak malah yaitu membuat yaitu kebusukan itu semakin diketahui oleh banyak orang. Tapi garam itu akan mencegah, bahkan menetralkan, sehingga tidak tersebar kemana-mana. Nah, bagaimana dengan kita? Kita di komunitas, di dunia kerja, di keluarga, di masyarakat, termasuk di gereja ini. Adakah kita sudah menangkap panggilan ini menjadi garam? Atau kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, malah kita ini malah siarkan kemana-mana? Adalah jadi garam, bukan jadi benalu. Garam berdampak, sehingga dari yang tidak baik itu teredam, bukan malah ngompoli ya. Hati-hati, malah ngompoli. Saya dulu punya kebiasaan, pernah terjebak seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya melihat seseorang katakanlah si A gitu ya, si A itu kelakuannya tidak baik. Memang saya belajar tidak ngerasani si A itu untuk menjelek-jelekan supaya lebih jatuh. Tapi seringkali ketika saya ketemu dengan Pak Tinus misalnya, saya mancing gitu. Mas Tinus, gimana kondisi si A itu? Lah akhirnya Mas Tinus cerita kejelekannya si A. Lah ini kayak kurang ajar. Ini bodoh garam yang tidak berfungsi. Itu dulu Bapak Ibu, saya seringkali gitu. Tidak ngerasani tapi pakai pinjem Tinus, Mas Tinus yang ngerasani. Kurang ajar gitu ya. Atau jangan-jangan ada orang seperti itu di sini ya. Nah, saya yakin di sini tidak ada. Amin. Jenis manusia ini adanya di rumah, di tempat pekerjaan. Kalau di gereja itu, apalagi datang langsung penyembahan. Tidak ada di sini saudara. Jadi garam yang berdampak itu adalah garam yang berfungsi menetralkan,
meredam hal yang tidak baik, kemudian diredam menjadi lebih baik lagi. Garam yang baik itu garam yang berfungsi juga pembangkit dahaga. Artinya ketika kita temu dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang loyo, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus harapan, dan kita tampil untuk membangkitkan semangatnya lagi, memotivasi lagi, saudara. Kita tampil yaitu bagaimana membawa dia, orang itu, untuk lebih bergairah lagi. Saya baru dari dulu di SD Karangtengah 1, kemudian karena sudah ada gurunya yang asli, maka guru KW harus mengundurkan diri ya. Kemudian sekarang karena ada yang lowong, saya ngajar di SD Kepanjenlor 2. Nah, saya ketemu satu murid itu ya, kalau yang power karakter, yang belajar karakternya hijau royo-royo juga. Ternyata dia punya masalah yang nggak baik, dan di sini saya tertantang. Bagaimana saya nanti akan memulihkan dia menjadi anak yang lebih semangat, anak yang lebih bergairah, anak yang tidak malu lagi, anak yang tampil beda. Ini garam harus seperti ini. Ketika ketemu dengan orang-orang yang perlu ditolong, lakukan sesuatu. Ini garam yang berdampak. Tapi jangan kemudian ketemu orang yang lemes, orang loyo-loyo, malah kita ini menjauh, bahkan malah membuli mereka. Hati-hati. Jadi ketika kita ini berfungsi sebagai garam, maka dari orang yang tidak baik menjadi baik, dan di dalam Yesus kita dipakai untuk menjadi pembaharuan dan sumber pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, itu garam. Kemudian bagaimana dampaknya? Perhatikan di situ. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Jika orang percaya ketika kita dipromosikan sebagai garam dan ternyata tidak berfungsi, apa dampaknya? Dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya begini, ketika panggilan ini kita tangkap, oke, siap bos Yesus, saya siap, posisi saya sekarang dari orang yang rusak menjadi garam yang berdampak. Tapi hati-hati ketika kita menangkap panggilan ini, tetapi ternyata kita tidak berfungsi, tidak berdampak, hidup memikirkan dirinya sendiri. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Setelah saya renungkan ayat ini, ngeri, saudara. Kayak orang Kristen harus berdampak. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara dan saya hanya memikirkan dirinya sendiri, berarti kita tidak berdampak. Dan kita dikatakan tidak ada lagi gunanya. Kalau perlu langsung ngomong, Tuhan, aku tak boleh kayak Tuhan. Kita hidup harus berdampak. Gereja kita mencanangkan visi gereja yang berkualitas dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Itulah sebabnya mengapa khotbah-khotbah di gereja kita ini sudah tidak lagi mendengar khotbah bagaimana diberkati, saudara diberkati, mengalami rendah. Dipulihkan dulu. Masalah berkat itu terlalu gampang bagi Tuhan. Amin. Kalau kita pulih, kita berdampak, kita sesuai dengan visinya Allah. Tuhan ini ngomong begini ya. Amin, jalur awal ini. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Nah, coba kenali kondisi kita ini, garam yang berfungsi atau garam yang sudah tidak asing lagi. Mengapa kita harus bersekutu seperti ini? Kita ada di komunitas, kita terlibat mungkin di cabang, di persekutuan, supaya kita lebih banyak lagi kesempatan untuk berdampak. Kalau hari ini masih ada yang enjoy untuk online, nah berdampaknya dari mana ini? Rasanya yuk kita pahami. Sungguh saudara, ketika saya merenungkan ini, kalau hidup saya hanya untuk diriku sendiri, hanya memikirkan kebutuhanku, kepentinganku, waktuku hanya untuk aku, tidak pernah berpikir bagaimana kita berdampak bagi gereja, bagi keluarga, bagi sesama. Firman Tuhan jelas tidak ada gunanya. Ngomong sebelahmu, ngomong begini, ini penting, ojo pura-pura budeki. Sungguh ini penting sekali.
Dan ngerinya sekali, bukan berdampak tetapi malah menjadi benalu. Berarti benalu ya. Jadi pribadi yang merugikan, pribadi yang malah membuat orang lain itu lemah, membuat orang lain itu malah kecewa dan sebagainya. Nah, panggilannya harus kita tangkap. Kemudian dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang berdampak, dengan adanya terang orang lain melihat kebenaran, orang lain melihat, dan kita mau tampil di situ. Jangan sampai orang yang rusak kemudian ketemu kita malah rusak. Nah, ini bukan jadi terang. Nah, saya tertarik dengan terang yang dihasilkan oleh lilin ya, gambar itu saya munculkan. Lilin itu mengeluarkan terang, dia harus berkorban. Dan terang tidak ditempatkan di bawah gantang. Gantang ini berbicara tentang kebutuhan hidup. Jadi kita ini terang, kita terbungkus, tertutup dengan kebutuhan hidup. Kita tidak bisa bercahaya karena hanya memikirkan kepentingan kebutuhan hidup dirinya sendiri. Akhirnya terangnya tidak keluar dan mengeluarkan cahaya. Ini penting saudara. Jadi kita harus berdampak. Kita fungsi terang yang rela berkorban menghasilkan terang seperti lilin. Dan keadaan kita ini menjadi genting bahaya. Kalau pakai bahasa saya mungkin pinjam bahasa, kita menjadi amsyong. Amsyong itu apa Pak Yonatan? Pokoknya celaka banget kalau kita sudah mengabaikan panggilan ini. Kita mengabaikan, kita pura-pura tidak dengar, kita dengar tapi kita tidak mau menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Amsyong, rugi dunia akhirat. Di dunia tidak berhasil, di akhirat pasti masuk neraka. Karena ini panggilan yang ditetapkan. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan, kita terus lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi menjadi garam itu berarti mencegah pembusukan akibat perbuatan dosa dan menyembuhkan setiap hati yang terluka dengan membawa mereka ke dalam jalan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang berarti memberi dampak yang baik bagi sekitar, menjadi pembeda dan menjadi pusat solusi dengan dasar-dasar firman Tuhan. Kadang kita ini maunya kumpul dengan sesama terang, sehingga apa yang terjadi? Terang-terangan, mana yang lebih terang di antara terangnya. Kita harus keluar, kita harus berdampak. Di mana? Di sekitar kita. Di mana? Di dunia kerja. Di mana? Dimanapun Tuhan panggil kita, dimanapun Tuhan utus kita. Sekali lagi, panggilan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Ini panggilan. Ini adalah hal yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita ingin menikmati kebahagiaan yang sedang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, kita tangkap panggilan ini. Dua pilihan: terima panggilan, laksanakan, atau tolak panggilan itu, dan kita menjadi orang yang tidak berguna. Dan kesempatan sore hari ini Tuhan mau untuk kita melakukan panggilan ini, merespon panggilan ini. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi ketika kita menyatakan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan dimampukan. Kita datang berlutut. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami rindu ini bukan sekedar menjadi hiasan pendengaran kami. Kami mau meresponi panggilan yang Kau tetapkan bagi kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib menembus dosa kami. Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah tinggalkan dunia ini dan datang, tinggalkan kemuliaan-Mu datang ke dalam dunia untuk menembus dosa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.